Oke, shalom, selamat pagi. Kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pagi hari ini saya ingin berbagi sesuatu mengenai satu hal yang sederhana. Apa yang harus kita lakukan apabila kita merasa bahwa Tuhan itu jauh? Kadang-kadang ada saat-saat di mana kita merasa sepertinya Tuhan itu jauh. Dan apa yang harus kita lakukan pada saat kita mengalami hal seperti itu? Ayat yang pertama kita akan lihat dalam Mazmur 10 ayat yang pertama. Daud berkata seperti ini, "Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu pada waktu-waktu kesesakan?" Daud juga pernah mengalami saat-saat di mana dia merasa bahwa Allah menyembunyikan diri, Allah berdiri jauh-jauh pada waktu kesesakan. Dan itu juga mungkin di antara kita yang pernah mengalami atau kita seringkali mengalami. Ada saat-saat di mana kok kita berasa bahwa Tuhan jauh, kok kita berasa bahwa kita tidak merasakan keberadaan kehadiran Tuhan, gitu ya. Ayat yang lain Daud mengungkapkan hal yang sama dalam Mazmur 22 ayat yang pertama, dikatakan seperti ini. Untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar, Mazmur Daud. "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku." Ini adalah perasaan yang wajar yang dialami oleh setiap kita. Gitu ya. Bukan sesuatu hal yang luar biasa apabila ada saat-saat di mana kita merasa Tuhan seperti jauh. Ada saat-saat di mana kita merasa bahwa Tuhan tidak berada di sekitar kita. Nah, dalam video ini saya ingin berbagi tentang apa yang harus kita lakukan apabila kita mengalami saat-saat di mana Tuhan berasa jauh, apabila kita mengalami saat-saat di mana kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Yang pertama kita harus memeriksa hati. Tentunya yang pertama adalah kita tidak bisa hanya sekedar berpikir bahwa oh ini hanya perasaan saya saja. Itu tentu saja tidak salah, tetapi ingat juga bahwa kita perlu memeriksa hati kita. Apakah ada satu dosa yang kita lakukan? Apakah ada sesuatu hal yang tidak benar yang kita lakukan di hadapan Allah? Gitu. Karena pada prinsipnya bahwa Allah tidak bisa bersatu dengan dosa. Dosa menjadi sesuatu hal yang menajiskan, dan Allah yang kudus tidak bisa bersatu dengan hal yang najis. Gitu. Jadi hal yang pertama apabila kita merasakan saat-saat di mana kita merasa seperti Tuhan menjauh dari kita atau kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, maka hal yang pertama yang kita bisa lakukan adalah kita menguji hati kita. Kita memeriksa hati kita, kita merenungkan apa yang sudah kita lakukan. Adakah kita melakukan sesuatu hal yang tidak benar di hadapan Tuhan? Gitu ya. Ayatnya saya ambil dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Dikatakan seperti ini, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar." Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap yang kita minta pada Tuhan. Tetapi lanjutannya, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Dosa itu membuat pemisah kita dengan Allah. Dosa itu membuat Allah terpisah dari kita, karena ada yang membatasi, yaitu dosa. Tadi saya sudah bilang, dosa itu sesuatu hal yang najis di mata Allah, dan Allah yang kudus tidak bisa bersama-sama dengan dosa. Gitu. Jadi yang pertama pada saat kita mengalami saat-saat di mana kita berasa bahwa Allah jauh, maka kita pertama belajar menguji hati. Kita belajar untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Apakah ada sesuatu yang tidak benar yang kita lakukan? Kadang-kadang mungkin kita tidak melakukan sesuatu hal yang kelihatannya fatal, tapi kadang-kadang ada sesuatu dosa kecil yang mungkin kita akan lakukan tanpa kita sengaja. Kita mengatai seseorang, kita mengungkapkan hal-hal yang tidak benar tentang seseorang, atau kita sakit hati terhadap sesuatu, itu membuat Tuhan berasa jauh. Karena Tuhan tidak bisa bersama-sama dengan dosa. Jadi hal yang pertama adalah selidiki hati kita. Selidiki hati kita apakah ada dosa di sana. Ayub 1 ayat yang kelima, ini waktu Ayub pasti namanya setiap hari dia membereskan hubungannya dengan Tuhan. Ayub 1 ayat yang kelima dikatakan, "Setiap kali apabila hari-hari pesta berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi," dia bilang, "bangunlah Ayub untuk mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku telah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa." Pagi-pagi dia membereskan hubungannya dengan Tuhan. Pagi-pagi dia mengoreksi dirinya, pagi-pagi dia mempersembahkan korban bakaran. Karena dia bilang, jangan-jangan dalam hati mereka, dalam hati anak-anaknya, mereka telah berbuat dosa dengan mengutuki Allah. Jadi untuk kita menjaga satu hubungan dengan Tuhan, untuk kita menjaga supaya Allah tetap hadir, untuk kita tetap merasakan kehadiran Allah, maka yang pertama kita harus membereskan dosa. Dosa tidak boleh sesuatu yang kita biarkan. Apabila kita merasakan bahwa sepertinya Allah jauh, apabila kita merasakan sepertinya Allah tidak kita rasakan kehadirannya, maka yang kita bisa lakukan pertama kali adalah kita menguji hati kita. Kita memeriksa hati kita, dan jangan membiarkan ada dosa di sana. Kalau ada dosa, bereskan segera di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kata firman Tuhan, mari kita mendekat pada Tuhan. Ini satu prinsip yang penting dalam firman Tuhan, bahwa Allah tidak pernah memaksakan kehendaknya atas kita. Allah memberi pada kita kesempatan.
Barang siapa mendekat kepada Allah, maka Allah mendekat kepada kita. Seringkali kita merasa bahwa Allah jauh, itu bukan semata-mata Allah jauh, tetapi karena kita yang menjauh dari Tuhan. Gitu. Kita terlalu sibuk dengan urusan kita terlalu sibuk dengan pelayanan kita terlalu sibuk dengan segala sesuatu yang kita anggap baik, tanpa sadar kita menjauh dari Tuhan. Dan pada saat kita menjauh dari Tuhan, kita merasa bahwa Tuhan yang menjauh, padahal sebenarnya tidak. Gitu. Jadi yang pertama adalah koreksi hati kita, koreksi diri kita apakah ada dosa. Dan yang kedua, kita harus melihat bahwa pada prinsipnya Allah tidak akan menjauh dari kita kalau kita tidak yang menjauh. Gitu. Sehingga kalau kita pengen merasakan kehadiran Allah, pengen supaya Allah tetap dekat dengan kita, mari mendekat pada Tuhan. Karena kalau kita mendekat pada Tuhan, maka Allah akan mendekat. Gitu ya. Kita akan lihat satu ayat dalam 1 Yohanes 3 ayat 21. Saudara-saudara yang kukasihi, jikalau hati kita tidak menuduh kita, kalau hati tidak menuduh kita, tidak ada dosa dalam hati kita, tidak ada rasa bersalah, tidak ada sesuatu yang tidak beres di hadapan Tuhan. Kalau hati kita tidak menuduh kita, dikatakan seperti ini, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Setelah yang pertama dibereskan, dosa dibereskan, kita tidak ada sesuatu yang salah, kita menguji hati, tidak ada sesuatu yang tidak benar di hadapan Allah, maka yang berikutnya adalah kita memperoleh keberanian untuk mendekati Allah. Mari dekati Allah, mari datang mendekat pada Allah. Gitu. Allah tidak akan mengejar-ngejar kita pada saat kita lari menjauh dari Dia. Allah menunggu sampai kita datang mendekat. Gitu. Jadi kalau kita merasakan bahwa sepertinya Allah jauh dari kita, sebenarnya bukan Allah yang menjauh, tapi seringkali kita yang menjauh dari Allah. Gitu. Karena itu mari mendekat pada Allah. Dan kalau hati kita tidak menuduh kita, kata firman Tuhan, kita mempunyai keberanian untuk mendekat pada Allah. Gitu. Dalam Yakobus 4 ayat ke-8 dikatakan seperti ini, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jelas kata firman Tuhan bahwa kalau kita mendekat pada Allah, maka Allah akan mendekatkan kepada kita. Seringkali kita yang tidak mau mendekat pada Allah. Kita kepinginnya kita melakukan semua yang kita mau, kita sibuk dengan urusan kita sendiri, sementara Allah seakan-akan di belakang berusaha mengejar-kejar kita. Gitu. Tidak begitu, saudaraku. Allah menunggu kita. Allah menunggu kita datang mendekat kepadanya. Dan pada saat kita mendekat pada Allah, maka Allah mendekat pada kita. Yakobus bilang, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Dan seperti yang tadi saya sudah bilang di bawahnya, tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa. Sekali lagi, sebelum kita mendekat pada Allah, dosa harus dibereskan. Dosa itu yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah. Gitu ya. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang berdua hati. Jadi setelah kita membereskan dosa, maka kita tidak ada hati yang tidak ada rasa tertuduh dalam hati kita. Dan akan berani mendekat pada Allah. Mendekatlah pada Allah, maka Dia akan mendekat kepadamu. Gitu ya. Mazmur 34 ayat ke-18 dikatakan seperti ini. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, kepada orang-orang yang menyadari kesalahannya, kepada orang-orang yang menyesali apa yang sudah dia lakukan, kepada orang-orang yang tahu kalau dia berbuat salah. Gitu. Bukan kepada orang-orang yang menjongkokkan diri dan merasa dirinya benar. Gitu. Dekat pada orang yang patah hati, Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi yang pertama setelah kita bereskan, mari datang mendekat pada Allah. Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hatinya. Tuhan itu dekat dengan orang yang menyadari kekurangannya, orang yang menyadari bahwa dia butuh Tuhan. Bukan semata-mata dia melakukan semua yang dia mau dan kemudian Tuhan menyertai dia dan Tuhan meneguhkan semua yang dia kerjakan. Tapi dia belajar untuk mendahulukan Tuhan. Dia belajar untuk menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan dan dia mendekat pada Tuhan. Dan kalau dia mendekat pada Tuhan, maka Tuhan mendekat pada dia. Gitu ya. Mazmur 37 ayat 28 dikatakan seperti ini. Tetapi aku suka dekat pada Allah, ini kata Daud. Aku suka dekat pada Allah. Dia bilang, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala perbuatannya. Gitu. Mungkin kita bertanya bagaimana caranya kita mendekat pada Allah. Saya berikan beberapa contoh yang sederhana. Kita bisa mendekat pada Allah dalam hubungan kita pribadi pada Tuhan dalam doa. Setiap kali kita berdoa, kita membereskan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita membereskan sesuatu yang tidak benar di hadapan Allah, dan kita menghampiri Allah dalam doa dan penyembahan kita. Yang kedua, kita menyembah, memuji Tuhan, membesarkan namanya, kita memuji Dia. Karena apa? Dari puji-pujian dan persembahan itu sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Itu mengundang hadirat Allah, itu mengundang kehadiran Allah. Dan yang ketiga, kita bisa mendekat pada Tuhan dengan cara kita menceritakan perbuatannya, kata Daud tadi katakan, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Pada saat kita merasa Tuhan jauh dari kita sudah mengoreksi diri kita dari dosa dan kita tahu bahwa itu semua kita sudah bereskan. Maka yang kedua, kita mendekat pada Tuhan. Mendekat pada Tuhan bisa dengan cara kita menceritakan pekerjaannya, kata Daud tadi. Ceritakan tentang apa yang Tuhan lakukan kepada keluarga kita, ceritakan kepada Tuhan yang Tuhan lakukan pada rekan-rekan kita, dan pada saat itu kita akan merasakan
kehadiran Tuhan. Pada saat itu kita akan bersyukur pada Tuhan dengan semua pekerjaannya. Dan dengan demikian kita mendekat pada Tuhan. Jadi mendekat pada Tuhan tidak sulit, saudaraku. Karena pada dasarnya begitu kita mendekat pada Tuhan, Tuhan akan mendekat pada kita. Kita bisa mendekat pada Tuhan di kamar kita waktu kita berdoa. Kita bisa mendekat pada Tuhan pada waktu kita memuji menyembah Tuhan. Itu mengundang hadirat Allah dan kehadiran Allah ada di sana. Dan yang ketiga, kita bisa mendekat pada Tuhan pada saat kita membicarakan firman Tuhan. Memperkatakan kitab-kitab Taurat. Itu dengan begitu kita akan mengingat Tuhan. Kita akan mengucap syukur atas segala pekerjaannya. Dan itu membuat kita mendekat pada Tuhan. Gitu. Kita harus membiasakan dalam keluarga kita, bukan hanya sekedar dalam sebuah pertemuan resmi, tapi dalam sebuah satu keadaan yang tidak resmi, dalam keadaan yang tidak formal, kita biasakan membicarakan firman Tuhan dengan keluarga kita. Kita membiasakan membicarakan tentang Tuhan dalam kehidupan kita, supaya dengan demikian Allah tetap ada dekat kita, supaya kita tetap bisa merasakan kehadiran Allah, dan itu membawa suatu ucapan syukur kepada Allah. Gitu. Itu yang kedua. Yang pertama adalah bereskan dosa, selidiki hati kita, bereskan dosa-dosa kita. Karena dosa menghalangi, menjadi pemisah antara kita dengan Allah. Dan yang kedua, mari mendekat pada Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa Tuhan menjauh dari kita. Justru seringkali kita yang menjauh dari Tuhan. Dan firman Tuhan katakan kalau kita mendekat pada Tuhan, maka Dia akan mendekat pada kita. Kita bisa datang pada Tuhan tanpa ada hati yang terasa tertuduh. Kita datang pada Tuhan dengan penuh keberanian. Kita bisa menghampiri Dia dalam doa. Kita bisa menghampiri Dia dalam puji-pujian dan penyembahan. Kita bisa mengucap syukur dengan pekerjaannya. Pada saat kita menceritakan tentang apa yang Tuhan lakukan. Pada saat kita membahas firman Tuhan. Pada saat kita mengatakan ayat-ayat firman Tuhan. Pada saat kita menyampaikan janji-janji yang Tuhan berikan pada kita. Itu membuat kita mengingat Dia. Itu membuat kita merasakan bahwa Allah ada di tengah kita. Dan itu mendatangkan ucapan syukur dalam hati kita. Itu hal yang kedua yang bisa kita lakukan apabila kita merasa bahwa Tuhan jauh dari kita. Dan yang ketiga yang kita perlu ingat adalah dalam Ayub 15 ayat ke-12 dikatakan, mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu? Dan mengapa matamu menyala-nyala? Yang ketiga yang kita perlu ingat apabila kita merasa Tuhan jauh dari kita. Kita sudah bereskan dosa-dosa dan semuanya sudah beres. Kita sudah mendekat pada Tuhan. Yang ketiga adalah jangan terbawa hanyut oleh perasaan hati. Perasaan ini sesuatu yang berubah-ubah tergantung situasi. Perasaan ini sesuatu yang berubah-ubah tergantung keadaan. Gitu. Dan Ayub tadi katakan, mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaanmu? Kalau kita yakin bahwa kita sudah membereskan semua di hadapan Tuhan, tidak dengan percaya diri yang berlebih-lebihan, karena kita sudah menyelidiki hati dan kita tahu tidak ada dosa yang memisahkannya, kita sudah membereskan di hadapan Tuhan, kita memperkatakan firman Tuhan, kita mendekat pada Tuhan dalam doa dan puji-pujian, dan kita memperkatakan pekerjaan Tuhan, maka yang berikutnya adalah jangan biarkan kita dihanyutkan oleh perasaan kita. Jangan biarkan perasaan kita mengombang-ambingkan itu semua. Gitu. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama tentunya kita tahu ayat ini dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya suka ayat ini. Iman itu menjadi dasar pada saat kita mengharapkan sesuatu. Dan yang kedua, iman itu membuktikan pada saat sesuatu hal yang tidak kita lihat. Kita tidak melihat keberadaan Allah, kita tidak melihat Allah hadir secara fisik di samping kita, tapi iman itu yang membuktikan itu semua. Dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bukan diombang-ambingkan oleh keadaan, bukan dipermainkan oleh perasaan hati kita, tetapi iman itu didasari dari firman Allah. Iman itu berdiri teguh di atas firman Allah, dan iman itu menjadi bukti apa yang tidak kita lihat. Gitu. Tentunya firman Allah seperti yang kita tahu, di sini ada firman Allah, ada dua dalam bahasa aslinya, itu rema dan logos. Rema itu adalah firman Allah yang disampaikan yang kita dengar, firman Allah yang disampaikan secara verbal. Sedangkan logos itu adalah firman Allah yang tertulis. Dan iman timbul dari firman Allah, yaitu dari rema. Dari sesuatu yang Allah munculkan dalam hati kita. Pada saat kita baca satu firman Tuhan, biarkan firman Tuhan itu hidup dan berbicara dalam hati kita. Itu menjadi rema. Dan pada saat itu menjadi rema, maka dari sanalah iman kita berdiri. Iman kita berdiri di atas dasar firman Allah. Iman kita tidak berdiri di atas dasar satu keadaan. Iman kita tidak berdiri di atas satu kepercayaan diri yang berlebih-lebihan, tapi iman berdiri teguh di atas firman Allah, yaitu rema. Itulah firman Allah yang kita dengar, yang diteguhkan oleh Roh Kudus. Jadi pada saat kita baca firman Allah dalam Alkitab, dalam bentuk logos, maka biarkan Roh Kudus menguraikan itu semua. Biarkan Roh Kudus itu berbicara dalam hati kita, meneguhkan firman Tuhan itu dan menjadikan itu rema. Dan pada saat itu menjadi rema, pada saat itulah iman kita bisa berdiri di sana. Jelas, saudaraku? Jadi yang ketiga adalah jangan biarkan kita dihanyutkan oleh perasaan. Berdiri di atas iman
yang didasari dari sebuah firman Tuhan, yaitu rema. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam ayat yang lain, apa tuh namanya, yang tadi sudah bilang, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran firman Allah. Jelas saudaraku. Jadi itu adalah 3 hal yang kita bisa lakukan apabila kita merasa bahwa Allah jauh. Ada saat-saat mungkin kita akan merasakan bahwa Allah jauh. Pada saat ada masalah, pada saat ada tantangan, kita merasa kok sepertinya Allah jauh. Ingat 3 hal ini saudaraku. Hal yang pertama adalah selidiki hati. Mari koreksi hati kita. Adakah ada sesuatu yang tidak benar? Adakah ada sesuatu yang tanpa sadar kita lakukan mengecewakan Tuhan? Adakah sesuatu yang tanpa sadar kita lakukan yang membuat kita berdosa di hadapan Tuhan? Itu kita harus bereskan. Karena dosa menjadi pemisah antara kita dengan Allah. Gitu. Dosa kadang-kadang menjadi sesuatu yang tanpa sadar kita berpikir hal yang negatif tentang orang lain. Kita sakit hati dengan satu perkataan orang tertentu dan kita biarkan itu menjadi dosa. Gitu. Dan jadi hal yang pertama adalah bereskan dosa di hadapan Allah. Hal yang kedua adalah mari mendekat pada Allah. Gitu. Seringkali tadi sudah bilang, bukan Allah yang menjauh dari kita, tapi kita yang menjauh dari Allah. Dan kalau kita tidak merasakan kehadiran Allah, kita merasa bahwa Allah jauh, maka bagian kita adalah mari mendekat pada Allah. Pada saat kita mendekat pada Allah, maka Allah akan mendekat pada kita. Kita bisa mendekat pada Allah dengan hati yang tidak tertuduh, karena kita sudah membereskan dosa-dosa kita. Dekat pada Allah dalam doa kita, mendekat pada Allah dalam pujian penyembahan kita, dan ceritakan pekerjaan Tuhan. Ceritakan firman Tuhan, katakan firman Tuhan di keluarga Anda. Pada saat Anda makan, ceritakan firman Tuhan. Pada saat Anda bersama-sama dengan keluarga, duduk atau bekerja atau melakukan apapun juga, jangan biarkan mulut Anda untuk menutup dan tidak menceritakan firman Allah. Ceritakan firman Allah. Katakan sesuatu tentang Allah dan apa yang sudah Dia lakukan dalam hidup kita. Karena dengan begitu itu mengundang kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Itu mengundang kehadiran Allah dekat dengan kita. Itulah cara kita mendekat pada Allah. Dan firman Tuhan katakan kalau kita mendekat pada Allah, maka Allah akan mendekat pada kita. Itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga, berdiri di atas iman yang teguh. Berdiri di atas iman yang didasari oleh rema. Bukan oleh perasaan yang diombang-ambingkan oleh situasi, tetapi percaya dengan iman bahwa Allah ada menyertai kita. Allah berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Allah berjanji akan menyertai kita selama-lamanya. Karena itu Dia disebut dengan Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Dan berdiri di atas firman yang adalah rema. Biarkan setiap firman yang kita baca, biarkan setiap firman Tuhan yang kita renungkan, itu hidup dalam diri kita. Itu dihidupkan oleh Roh Kudus dan diubah dari logos menjadi rema. Dan di atas rema itulah iman kita berdiri. Dan kita tidak diombang-ambingkan oleh dihanyutkan oleh perasaan kita. Jelas saudaraku, itu 3 hal yang bisa kita lakukan apabila kita merasa bahwa Allah jauh. Jelas saudaraku, satu ayat yang terakhir dalam Mazmur 66 ayat 20 dikatakan seperti ini. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripada aku. Allah tidak menjauhkan kasih setianya. Firman Tuhan dikatakan, sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari kita. Dia ada bersama kita selama-lamanya. Dia menyertai kita selama-lamanya. Jelas saudaraku? Makasih sudah menonton. Mari jalani hari bersama Tuhan, mendekat pada Tuhan, bereskan segala sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, dan berdiri dengan iman percaya kepada Tuhan. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.